proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 itulah kebohongan. Hah? Kenapa? Kebohongan, Bang. Kebohongan. Oh iya, oke, Fakta. lanjut. Oke, kita tunjukkan fakta. Soekarno ditangkap. Soekarno dimasukkan ke dalam penjara. Tahun 1948. Nah, pada tahun 1949 itu karena adanya Aceh lah, ya, yang masih merdeka dan berdaulat, maka hak penuh ada di tangan Aceh. Ini jangankan bangsa Aceh, bangsanya sendiri ditipu. Dikatakan Indonesia merdeka tahun 1945, padahal Konferensi Meja Bundar 27 Desember tahun 1949. Ini kebohongan yang besar. Maka ketika kami bangsa Aceh ingin menunjukkan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Indonesia ini, kami direspon dengan militer, direspon dengan senjata. 17 Agustus tahun 1945 proklamasi Indonesia. Itu, Bang, Itu dibentuk. kebohongan. Saya tunjukkan lagi satu bukti. Ketika Presiden SBY ke Belanda, masih ingat? Lanjut. Masih ingat ya? Ketika Presiden SBY ke Belanda, ramai-ramai di Belanda menolak. Kenapa? Belanda tidak pernah mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Berarti negara Indonesia negara bohong juga, Bang? Bohong. Negara hayal gitu, Bang, ya? Khayal. Tinggal saja bagaimana bangsa Aceh mengambil sikap. Kalau bangsa Aceh telah mengambil sikap, maka tidak ada lagi nama Indonesia. Yang ada adalah Sumatera merdeka, Pasundan merdeka, Riau merdeka, Bang, Maluku merdeka, sekarang Papua Indonesia, negara Indonesia negara terkuat loh, Bang, di Asia Tenggara. Apakah ini nggak kredibel nih, nggak dipercaya sama dunia nih Indonesia? Uni Soviet lebih kuat dulu. Uni Soviet. Nggak, sekarang ini loh, Bang. Sekarang ini Indonesia sudah 77 tahun Benar, saya tidak bantah berjalan. itu. Saya Saya betul, ingin Bang. katakan yang bahwa Uni Soviet negara terkuat. Hukum ya tidak bisa dikalahkan. Kebenaran tidak akan kalah. Kebohongan sejauh mana dapat disembunyikan kebohongan? Hanya menunggu waktu detik-detik kehancuran Indonesia. Yang ada hanya Jawa. Betul. Pasundan merdeka, Riau merdeka, Palembang merdeka, Maluku merdeka, Papua merdeka. Tetapi Jawa yang ingin menguasai seluruh wilayah di Nusantara, inilah namanya Indonesia. Propaganda. Jadi, Bang, kan tindakan bangsa Aceh sekarang untuk menunjukkan bahwa sejarah itu ada dan bahwa Aceh ini adalah ilegal terhadap Indonesia, bukan bagian daripada Indonesia. Apa tindakan Aceh, Bang? Cukup. Kami ingin membuktikan. Coba. Bangsa Indonesia itu taat saja kepada aturan yang berlaku, aturan internasional. Kami akan menyatakan sikap yang bahwa kami adalah sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kami bisa menunjukkan bukti-bukti. Bang Imran, itu partai Abang ilegal juga, Bang, ya. Partai PA Abang itu ilegal. Karena Abang berdiri di atas keilegalan. Gimana, Bang Imran? Itu beda konsepnya, Mas Kodo. Kenapa beda, Bang? Semua sistem pemerintahan, semua produk-produk pemerintahan yang ada di Aceh berarti ilegal, Bang. Karena dilahirkan dari sejarah yang ilegal. Gimana menurut Bang Imran? Izin saya respon. Jadi boleh. Mas Kodo Ijo tadi Tunku Alif berbicara dalam konteks negara Aceh ataupun Aceh merdeka. Bang Alif bertanya dalam konteks perdamaian. Jadi berbeda jauh. Bukan, Bang. Saya mau jelaskan. Sampai sekarang Bang Alif juga bilang bahwa Aceh ini ilegal. Bahkan Indonesia aja pun nggak betul. Negara bohong. Bang Alif tidak bilang Aceh ilegal. Yang Bang Alif bilang Indonesia ilegal tadi. Saya kan sudah simak dari tadi. Kita Kodo Ijo berbicara dalam konteks perdamaian jauh berbeda dengan berbicara dalam sejarah dasar dan sejarah dasar Aceh. Begitu.
Saya tidak Aceh. memihakkan hari. Hari ini saya berada di Aceh. Oke, hari ini Aceh dalam wilayah Indonesia, ya. Tapi yang Bang Alif katakan tadi berdasarkan sejarah dan berdasarkan hukum, ya. Kalau Indonesia memang negara terkuat, ya mampu merebut Aceh. Aceh sudah beberapa kali berusaha untuk memisahkan diri, bahkan menggunakan senjata. Hingga jatuh korban 30.000 semenjak 1976 sampai hari ini. Tapi apa gunanya kalau ini tidak berhasil? Mungkin ada cara-cara lain. Saya menggunakan cara-cara dengan cara-cara yang damai. Mungkin teman-teman yang lain, Tengku Alif, menggunakan cara-cara yang seperti cara yang lama. Ya, cara-cara hukum. Karena dua fakta sejarah untuk penyelesaian masalah Aceh. Fakta hukum sejarah. Kami tunjukkan hukum yang benar dan sejarah yang benar, selesai. Ketika Indonesia tidak mengganggu, ya, proses kami. Iya, betul. Bang Alif, itu kan artinya kan mosi ketidakpercayaan masyarakat yang Abang bangkitkan. Kan gitu ya. Berarti kalau sejarah ini diluruskan, seolah-olah seakan-akan Indonesia itu memang mengambil Aceh ini secara tidak sah. Benar, pencaplokan. Sampai sekarang Bang ya. Sampai detik ini. Bang Alif, itu Bang Imran, dengar itu Bang Imran. Ya, Bang Alif, dengar Bang Kodok Ijo. Saya dengar semuanya. Jadi begini Bang Kodok Ijo harus bisa memisahkan yang mana pernikahan resmi dan yang mana pernikahan dengan keterpaksaan. Jadi dalam sanubari rakyat Indonesia, seluruh Indonesia, negara Indonesia tidak pernah sayang kepada Aceh. Itu buktinya, tidak sayang. Ya. Jadi kalau Indonesia sayang ke Aceh, tidak jatuh korban. Makanya kita menghindari korban jiwa yang lebih banyak setelah tsunami, gempa, dan perang. Makanya kita hindari perlawanan secara kekerasan, Bang Kodok Ijo. Tapi kalau sejarah-sejarah ini wajib kita sampaikan kepada generasi siapapun. Ini saya berbicara dalam konteks perdamaian. Saya tidak berbicara di luar perdamaian. Begitu, Bang Alif. Ya. Saya rasa berpendapat tidak masalah. Gitu. Ya, jangan gini. memutarbalikan fakta. Bukan. Gini, Bang Alif. Gimana kita mau nyaman, gimana kita mau mengikuti perintah orang tua kita, sementara kita nggak mengakui bahwa itu orang tua kita. Kan begitu artinya itu Bang Alif ya? Benar. Ini saya jelaskan dulu. Ini Itu. buka telinga, buka hati. Iya. Ya. Kita tidak bisa melepaskan hidup ini daripada yang memberi hidup. Allah menciptakan manusia dan memberikan sebuah hukum. Ya kan? Betul. Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk melaksanakan hukum Allah di atas muka bumi ini. Musyrik wal maghrib, matahari terbit dan matahari terbenam. Ya, itu peradaban dunia. Kemudian bangsa Aceh ini mengambil aturan yang sudah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipraktekkan dalam kehidupan bangsa Aceh, bangsa Melayu ya, bukan bangsa Aceh, bangsa Melayu. Ditegakkan hukum Allah. Dan inilah lahir Undang-Undang Dasar Negara Aceh tahun 1630, yaitu Al-Quran dan hadis. Itulah pedoman bangsa Aceh. Itulah bukti yang bahwa Aceh ini adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, dibuktikan dengan adanya undang-undang dasarnya. Nah, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia kapan dilahirkan? Atas dasar apa dilahirkan? Semua pencaplokan. Dengan adanya kedaulatan Aceh, Indonesia menumpang di atas kedaulatan Aceh. Maka hukum ditumpang tindihkan sampai hari ini. Ya, ketika bangsa Aceh ingin melaksanakan hukumnya kembali, maka Indonesia memerangi. Itu saja persoalannya. Seandainya Indonesia ini taat kepada aturan hukum yang berlaku, kita tidak perlu bertikai. Tinggal kita meluruskan saja sejarah yang ada, duduk bangsa Jawa di bangsa Jawa, duduk bangsa Aceh di bangsa Aceh. Sudah selesai persoalan, tetapi ini tidak pernah terjadi karena apa? Indonesia adalah milik keluarga Jawa. Tapi semua orang sudah ditipunya. Kenapa ditipu? Dibunuh sultan-sultannya. Sultan Melayu semua dibunuh. Sultan Palembang dibunuh. Sultan Riau dibunuh. Sultan Delhi dibunuh. Dan itu bukti
Bukti yang sangat otentik yang dapat kami hadirkan di mahkamah internasional. Siapa-siapa sultan-sultan yang dibunuh sehingga habislah kepemimpinan. Mereka dengan mudah menguasai Jawa ini, dengan mudah menguasai Nusantara karena sudah dibunuh sultan-sultannya. Ini fakta. Tapi untuk mengungkapkan ini, luar biasa. Tapi bangsa Aceh tidak pernah gentar karena bangsa Aceh lah membawa peradaban dunia. Jadi gimana Bang proses pemerintahan dan sistem pemerintahan di Aceh sekarang yang dikoordinir oleh Indonesia? Apakah kita lanjut atau kita hentikan Bang? Penjajahan. Dan sampai sekarang Bang ya terjadi itu di Aceh ya? Benar. Sedang berlangsung ya? Benar. Itu membuktikan yang bahwa Indonesia adalah tidak taat kepada aturan hukum. Jadi Bang, orang yang menjalankan sistem pemerintahan di Aceh ini sekarang, apakah dia orang Aceh atau orang Indonesia itu? Orang Indonesia. Orang Indonesia, walaupun dia suku Aceh ya. Ini suku Aceh benar. Tapi yang dijalankan adalah hukum Belanda. KUHP itu hukum Belanda, bukan hukum Indonesia. Karena Indonesia tidak ada. Bang Alip, ya. Ini partai kan ciptaan ini juga nih, proses demokrasi Indonesia. Partai itu kan Bauhir. Bauhir gimana namanya Bang? Bauhir itu dalam bahasa Belanda Bauhir disebut. Bauhir itu rentenir politik. Jadi orang-orang yang menjalankan politik yang di inilah doktrin Indonesia itu gimana tuh? Ya, itu dihidangkan melalui partai-partai. Yang dibawa oleh partai ini adalah sistem. Termasuk itu Bang ya, termasuk semua dari A sampai Z. Apapun cabangnya, tetap pohonnya itu pohon Belanda. Pada dasarnya Aceh ini tidak pernah kalah kepada Belanda. Juga tidak pernah kalah sama Jepang. Dan tidak pernah berperang sama Indonesia. Aceh negeri yang berdaulat. Aceh punya mata uang. Aceh punya kanun, punya undang-undang. Aceh juga punya kerajaan. Aceh sebuah negeri. Kenapa hari ini Aceh sudah menjadi Indonesia? Atas dasar apa itu? Kenapa Aceh sudah jadi bagian dari Indonesia? Padahal kita tidak berperang sama Jawa dulunya. Kenapa sekarang rumah kami menjadi rumah orang Indonesia? Kenapa? Tapi udah diserahin Bang tadi, katanya udah bergabung. Iya, bergabung atas dasar dikhianati ya. Hasil musyawarah Bang, hasil mufakat ini para ulama. Ulama yang mana? Ulama mana? Bang Imran gimana Bang? Tadi kan sudah dijelaskan yang bahwa hasil dasar musyawarah 6 orang ulama, tapi pernah dinasehati oleh Abu Hasan Kurungkalis. Yang musyawarah itu Daud Bre, dinasehati oleh ulama yang bahwa kita tidak usah bergabung dengan Indonesia karena nanti ditipu. Kita berdiri sendiri aja. Tapi Daud Bre memaksa kalau kita berdiri sendiri nanti Belanda kembali lagi. Islam tidak akan berdiri berdaulat di Aceh ini, begitu. Tapi niat Daud Bre baik ya, baik niatnya. Dia tidak yang bahwa akhirnya Bung Karno mengkhianati Daud Bre, mengkhianati Aceh. Itu dasarnya, dasar Aceh menuntut kembali. Nah, begitu Bang Kodok. Iya, begitu Bang Rahmat. Iya Bang. Jadi intinya dasar permusyawaratan itu dihasilkan oleh pengkhianatan, ya kan? Karena dulu dijanjikan oleh Soekarno, persekongkolan koloni juga. Iya, dijanjikan Aceh ini dijadikan daerah istimewa dari segi pendidikan, keuangan, dari segi kesehatan, semuanya ada hak istimewa. Tapi nyatanya apa? Masa Soeharto tuh cuma dikasih 2%. Kemarin masa Jokowi berapa dikasih untuk Aceh? Apa itu bukan pengkhianat namanya? Bang Imran, Bang Alip, aku mau lihat apakah doktrin itu tertanam di jiwa bangsa Aceh. Kalau memang tertanam Bang,
aku mau lihat nanti mau berapa persen suara presiden di Aceh, Bang. Kalau memang ada 30% ke bawah, berarti itu Bang doktrin Kodok, betul. Bang Kodok, Iya. Bang Kodok, tidak usah digali lagi, itu udah selesai, jangan digali lagi. Bukti berapa persen itu sudah dinyatakan sejak tahun 1976 sampai 2005. Itu orang Aceh melawan Indonesia, itu sudah jelas ya. Jangan digali-gali lagi, nggak usah digali-gali. Jalani aja, Kok ini udah bisa damai. bilang doktrin? Kami Sebenarnya tidak ini, doktrin. Begini sebentar, kami ya, tidak menjalankan doktrin. Kami hanya menjelaskan inilah pemahaman dasar kami. Yang namanya ya, ideologi. Ya? Ideologi dengan Itu doktrin ide itu berbeda. Aceh itu Doktrin identitas itu kami, Bang. menghasut namanya. ya. Kalau ideologi Itu itu meluruskan pemahaman, ya, pemahaman dasar kami. Pemahaman dasar kami adalah Islam. Ya? Itu pemahaman, itu ideologi. Kami berundang-undang dasar Al-Quran. Dan ketika sekarang kami ingin melaksanakan hukum kami sendiri, itu yang dibilang bertentangan. Nah, hak kami dicabut. Hak kemerdekaan kami dihilangkan. Sedangkan kami adalah sebuah bangsa yang merdeka. Nah, ketika kami ingin menyatakan sikap, kami dibunuh, diperangi, disiksa. Ya, itu sudah terdokumen. Fakta-fakta. Tidak ada bangsa yang paling biadab di dunia bisa membakar manusia dan memakan manusia. Ya, hanya tentara barbar Indonesia lah yang mampu melakukan itu. Tapi kami tetap pada prinsip kami, memperjuangkan kebenaran meskipun kami dibunuh secara turun-temurun. Yang dikatakan oleh Tunku Alif itu tidak salah, memang tepat. Itu dasar-dasarnya. Tapi gini, Bang. 1947-48 Bung Karno ditawan oleh Belanda. Seandainya Aceh ini tidak ada, seandainya Aceh tidak bersuara, kan gagal merdeka Indonesia. Makanya Indonesia harus berterima kasih kepada Aceh. Dulu Indonesia mengemis ke Aceh. Hari ini diciptakan suasana Aceh harus mengemis ke Indonesia. Ini yang tidak benar, ini yang tidak suka, ya kan? Makanya lebih baik kita tutup pembahasan ini. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Bang Ali tadi itu bagian daripada ideologi keacehan. Mungkin adik-adik perlu juga memahami hal itu. Tapi kalau kita mau Aceh ini aman, damai, ya udah berlaku jujurlah dengan Aceh supaya Aceh tidak lagi mengangkat senjata. Itu aja Bang Kodojo. Jadi untuk kita pahami bersama yang bahwa persoalan ini adalah persoalan hukum. Tidak masalah bagi orang Aceh kalau orang Jawa memimpin. Karena orang Jawa dulu belajar ke Aceh gitu ya. Ketika mereka pintar, apa salahnya mereka memimpin? Tetapi memimpinnya dengan aturan Allah. Ini. Nah, ketika mereka memimpin, aturan Allah ini dikangkangi, bangsa Aceh itu tidak bisa menerima. Karena apa? Kami merujuk kepada Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun, faulaika humul kafirun, faulaika humul munafikun. Dasar itu kami hidup. Jadi ketentuan hidup itu ada. Tujuan hidup itu ada. Tujuan hidup itu adalah untuk kembali kepada Allah. Nah, jalan selamat kembali kepada Allah itu dengan aturan Allah. Nah, ketika Indonesia tidak lagi menjalankan aturan Allah, maka kami tidak sepakat. Ini yang ingin kami luruskan. Biar paham ya. Persoalan dasarnya. Persoalan hukum. Bukan persoalan sengketa antara suku. Bukan. Persoalan hukum. Kami berpedoman kepada hukum Allah. Kita akui kita umat Islam. Tapi kita tidak menjalankan hukum Islam dalam keseharian kita. Munafik namanya. Ini. Maka inilah yang ingin kami luruskan. Aturannya kan tidak serumit ini. Kalau memang mereka mau mendengar seruan Allah. Tapi mereka tidak mau mendengar. Wa man lam yahkum bima anzalallah itu di mana diletakkan? Itu seruan Allah loh. Bukan seruan kita. Nah, ketika mereka tidak taat kepada seruan Allah, maka kami mengambil sikap mempertahankan diri kami walaupun kami mati. Karena yang kami perjuangkan adalah aturan Allah, bukan aturan kami. Paham ya? Ya, kalau ikutkan janji Soekarno tuh, ibu Indonesia di Birun dan pernah terjadi di Birun. Ada tempat-tempatnya di Birun, ada sejarahnya di Birun.
Nah, sebenarnya Indonesia itu kami yang pegang, bukan Indonesia pegang kami. Nah, makanya sengketa sampai sekarang tak habis-habis. Ya, kami siap melawan Indonesia itu sampai titik terakhir. Bagaimana caranya? Apa caranya ke depan? Nah, kami siap membelakan Aceh ini karena Aceh ini ada negara, ada sejarah, dan ada semuanya. Jadi walaupun dikotak-katikkan oleh Indonesia ini, kami tidak mau dengar karena salah yang dia bilang itu. Nah, bagi kami Aceh ini ialah Aceh, bukan Aceh Indonesia. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Itu janji-janji Soekarno. Bila Indonesia ini merdeka, ibu kotanya di Birun, ada sejarahnya.